Selamat pagi rekan-rekan pelajar dan mahasiswa yang luar biasa. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Coba saya ingin tahu, siapa di sini yang bangun tidur hal pertama yang dicari adalah smartphone? Siapa yang dalam sehari sering bolak-balik membuka TikTok, Instagram, atau X? Ya, kita semua adalah generasi yang hidup berdampingan dengan algoritma dan scrolling tanpa henti. Media sosial sudah menjadi rumah kedua bagi kita. Namun, pernahkah rekan-rekan renungkan sebuah ironi? Berdasarkan survei digital CPTLI Index yang dirilis oleh Microsoft, warganet Indonesia dinombatkan sebagai yang paling tidak sopan di Asia Tenggara, menempati peringkat ke-29 dari 32 negara. Kabar memprihatinkan ini bahkan sempat menjadi sorotan tajam di berbagai media, salah satunya dalam berita Metro TV. Ya. Identitas bangsa kita yang terkenal ramah, santun, berbudaya, seolah runtuh begitu kita masuk ke dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita sedang mengalami krisis literasi digital dan pengikisan nilai budaya lokal. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini, mari kita bincangkan bagaimana kita bisa mengubah ruang digital kita menjadi tempat yang asik untuk berbahasa dan belajar berbudaya. Masuknya budaya luar melalui arus globalisasi yang masif membawa berbagai pengaruh negatif yang nyata. Melansir kajian dari Universitas Bina Nusantara mengenai pengaruh budaya luar negeri terhadap integrasi nasional Indonesia, kita diingatkan bahwa tanpa filter yang kuat, globalisasi dapat mengikis nilai-nilai masyarakat kita. Kita perlahan melupakan jati diri karena lebih bangga meniru tren luar negeri. Dampak paling nyata adalah bahasa daerah kita. Berdasarkan data terbaru dari Badan Bahasa, dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, saat ini 29 bahasa terancam punah. 8 dalam kondisi kritis dan 5 bahasa telah dinyatakan punah. Mayoritas kepunahan ini terjadi di wilayah timur seperti Maluku, NTT, dan Papua. Mengapa ini bisa terjadi? Rapor Merah Bahasa Daerah tersebut mencatat 3 penyebab utama. 1. Kurangnya pewarisan bahasa dari generasi tua ke generasi muda seperti kita. Yang kedua, meningkatnya perkawinan antar suku. Dan yang ketiga, dominasi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari. Lantas, apakah kita harus anti terhadap modernisasi? Tentu saja tidak. Kita harus cerdas membedakan mana keaslian budaya lokal yang harus dijaga kemurniannya dan mana transformasi budaya yang terpengaruh modernisasi yang bisa kita adaptasikan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui media sosial di genggaman tangan rekan-rekan sekalian. Mari kita mulai mengenali kembali bahasa, seni, dan keragaman budaya lokal kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadikan keunikan itu sebagai bahan konten yang menyenangkan. Kita bisa membuat video tradisi pakaian adat, konten tutorial bahasa daerah yang dikemas komedi, hingga memadukan musik tradisional dengan ketukan modern.
Jangan lagi ada rasa gengsi. Mulai hari ini, mari kita berani menampilkan unsur-unsur lokal dalam setiap unggahan di media sosial kita. Rekan-rekan seperjuangan, media sosial adalah panggung terbesar di dunia ini, dan kita adalah sutradaranya. Jangan biarkan panggung digital kita dipenuhi oleh citra netizen yang tidak sopan. Mari kita balikan stigma tersebut dengan menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang kreatif, melek digital, namun tetap menjunjung tinggi etika budaya lokal. Jadikan gadget kalian sebagai senjata untuk melawan kepunahan bahasa daerah. Buat konten yang asik, berbicara dengan santun, dan banggalah pada identitas bangsa. Kalau bukan kita, generasi muda berusia 17 sampai 23 tahun ini yang memulainya, lalu siapa lagi yang akan menjaga warisan leluhur kita? Mulai hari ini, mari kita buat komitmen, satu unggahan lokal dari diri kita adalah satu langkah menyelamatkan budaya bangsa. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Selamat berkreasi di ruang digital, asik berbahasa dan lestari budayaku. Salam hangat untuk kita semua. Terima kasih.